Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil rebound naik 1% lebih ke angka 7.469. Dari video ini, saya akan coba analisa satu emiten yang terpantau kembali di akumulasi Vanguard dan BlackRock walaupun cara pergerakan dalam beberapa minggu ini mulai melemah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham aman yang bisa kita lihat hari ini berhasil naik 1% lebih ke harga 8.050. Cara pergerakan sebenarnya aman masih oke, masih berada di atas garis EMA 50 150 yang saat sekitar angka 7.825. Dan saat ini juga masih berada di atas support 8.000. Tapi cara pergerakan memang dalam 2 minggu terakhir ini aman mulai melemah. Saat ini sudah turun bawah harga 8.500 sehingga 8.500 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sebelumnya aman masih bisa bertahan dari rebound dari 8.500, tapi beberapa kali mencoba naik di atas 8.800 aman masih gagal. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50 150. Nah, kemarin kalau pemberitaan dengan judul kompaknya BlackRock dan Vanguard di saham aman. Jadi BlackRock dan Vanguard terpantau mulai masuk akumulasi saham aman. Jadi sebelumnya distribusi kompak berbalik arah mengakumulasi. Jadi dari data terakhir Selasa Juli ini, Vanguard Group yang tetap terpantau bulan lalu melepas saham aman kembali melakukan aksi borong sepanjang bulan Juli. Dan selain Vanguard, BlackRock juga terpantau masuk melakukan akumulasi setelah sejak April terpantau keluar dari saham aman. Jadi sepanjang Juli, BlackRock masih akumulasi 2 juta lebih saham aman. Oke, selain kedua nama besar ada juga Credit Agricole Group dan HSBC Holding juga terpantau masuk melakukan akumulasi. Jadi secara tekniknya sudah masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham aman bisa kita lihat di sini. Asing terpantau dalam 2 minggu ini masih terus masuk. Dan di broker summary juga terpantau kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi. Jadi walaupun 1 minggu atau 2 minggu terakhir masih sering candle merah, tapi bisa kita lihat asing masih terus masuk. Cara teknikal saat ini masih oke, sehingga saya lihat saham aman masih ada potensi untuk kembali rebound dari 8.000 menuju target terdekat di 8.300 sampai target lebih jauh di 8.500. Dan apabila teman-teman saat ini ingin coba pantau di entry saham aman, misalnya masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry coba wait and see di sekitar 8.000. Untuk target entry-nya, target take profit jangka pendek di 8.300 sampai 8.500. Atau hold saja terus selama aman tidak turun di bawah garis EMA 50 150 dengan target lebih jauh di sekitar 8.800 sampai 9.000. Oke, sekarang kita coba lihat Medco. Medco jika kita perhatikan hari ini juga naik dan saat ini juga mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Saat ini bisa kita lihat untuk Medco garis EMA 50 di harga 1240 ini masih berupa support yang lebih kuat. Karena beberapa kali Medco mengetes support ini masih bisa bertahan dari rebound. Tapi sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 1250, Medco masih tertahan di sekitar resisten 1300. Ya walaupun candle sempat ditutup di atas 1300, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. 1 minggu kemarin, Medco sempat melemah dan hari ini malah sempat mengetes garis EMA 50 tapi masih bisa bangkit. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Medco, pada kenaikan hari ini jika kita perhatikan, ini sebenarnya tidak ada akumulasi. Dan asing juga terpantau malah keluar dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan hari ini. Jadi untuk Medco, cara pergerakan saya lihat masih akan sideways. Untuk teman-teman yang sudah punya, misalnya masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak tembus. Tapi untuk yang ingin coba enter, misalnya lebih oke, coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai sekitar harga 1230 apabila ingin coba entry di support dan target swing jangka pendek tetap di 1300. Atau hold satu sama Medco tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh sekitar 1350. Tapi cara pergerakan karena belum ada akumulasi besar, saya lihat Medco masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 ini. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham BBYB. BBI bisa kita lihat dalam 2 minggu ini mulai membaik, mulai uptrend setelah bersih break garis EMA 50 150. Dan saat ini juga mencoba untuk break 250. Jadi hari Selasa mencoba break gagal, hari Senin juga walaupun ditutup di atas 250 ini masih belum berhasil break. Tapi hari ini BBYB berhasil naik 4% lebih ke 256. Jadi cara pergerakan menarik apabila teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold. Dan apabila terkonfirmasi break 250, BBYB akan lanjut uptrend dengan target berikutnya sekitar 270 sampai 280. Dan memang BBYB untuk minggu ini masih watchlist kami berada teman-teman member, kan cara pergerakan ini masih ada akumulasi. Dan bisa kita perhatikan pada kenaikan hari ini juga ini masih ada akumulasi. Dan bisa kita lihat 1 minggu ini asing mulai masuk,
kenaikan 4% lebih hari ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat BBYB masih on track untuk menuju resisten atau zona resisten di 270 sampai 280. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau pun, saya masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila memang terkonfirmasi break 250. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham Tekim. Untuk INKP, tadi baru kita bahas di video yang di-post hampir jam 7 ini. Dan sekarang saya akan analisa Tekim yang secara pergerakan hampir mirip dengan INKP. Tekim juga hari ini naik lumayan tinggi, 7% lebih ke 5.975. Dan hampir sama dengan INKP, Tekim juga mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 5.625 dan garis EMA 150 di harga 5.800. Tapi ingat, kenaikan tinggi ini belum mengkonfirmasi kalau garis EMA ini terlewati. Dan saat ini bisa kita lihat, Tekim mendekati resisten berikut di harga 6.000. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Tekim, asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi, tapi di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi. Jadi beda dengan INKP yang terpantau masih ada akumulasi, Tekim ini tidak ada akumulasi. Sehingga untuk Tekim, menurut saya tetap harus hati-hati, tidak ada akumulasi pada kenaikan tinggi ini walaupun candle yang solid, plus saat ini dekat dengan harga 6.000 yang merupakan resisten yang harus ditembus Tekim. Dan jika terpantau besok mencoba break 6.000 masih gagal, saya lihat Tekim masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 di 5.800 sampai garis EMA 50 kembali di sekitar 5.625. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata satu minggu ini Tekim gagal naik di atas 6.000. Atau jadikan garis EMA 150 atau 5.800 untuk trailing stop saat ini. Apabila terkoreksi tapi masih kuat di atas 5.800 ini masih bisa di hold. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba pantau di entry pun lebih oke menurut saya coba tunggu di sekitar 5.800 untuk entry apabila Tekim masih bisa bertahan di target harga ini. Dengan target lebih jauh di sekitar 6.200 untuk target swingnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.